Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Dark Matter season pertama. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang seorang pria yang diserang dan diculik. Ternyata yang menculiknya adalah dirinya sendiri dari universe yang berbeda. Ia hidup sukses namun tidak bahagia sehingga ia ingin hidup dengan kehidupan yang lebih sederhana namun bahagia. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series, kita akan melihat seorang pria bernama Jason. Jason memiliki anak laki-laki bernama Charlie dan istri bernama Daniela. Daniela bekerja sebagai real estate agent sementara Jason adalah seorang dosen. Jason tidak mengeluh namun ia mulai burn out dengan kehidupannya. Ia adalah seorang ilmuwan yang cerdas namun karena memilih memiliki keluarga, Jason tidak meraih potensi terbaiknya. Saat mengajar, Jason menjelaskan sebuah kotak yang diisi seekor kucing. Ini agak rumit, tapi intinya jika kita tidak melihat kotak ini, maka si kucing akan berada di dalam kondisi bernama superposisi. Superposisi adalah kondisi di mana sesuatu berada di beberapa realitas sekaligus karena belum diketahui. Alasan kenapa hidup Jason bosan karena muridnya tidak tertarik dengan apa yang ia ajari. Di malam hari, Jason dan Daniela sudah di rumah dan memasak bersama. Walau burnout, namun Jason menyukai kehidupannya. Di saat yang sama, ponsel Jason terus dikirimi pesan temannya. So Ryan won the Podium. Salah satu teman Jason dan Daniela yang bernama Ryan baru mendapatkan penghargaan bergengsi bernama Pavia. Ryan mengundang Jason untuk merayakannya, namun Jason tidak ingin datang. Acaranya sangat dekat dengan rumah mereka sehingga Jason tidak bisa memiliki alasan untuk tidak datang. Daniela berkata kalau Ryan adalah teman yang baik sehingga sebaiknya Jason pergi menemuinya. Jason luluh lalu pergi ke bar bernama Village Tap. Di sana sudah dipenuhi banyak orang. Ini adalah bar langganan Jason sehingga ia sudah kenal dengan bartendernya. Pria ini adalah Ryan dan ia adalah seorang ilmuwan yang baru memenangkan Pavia. Karena Ryan sedang bahagia, ia membeli sebuah botol minuman mahal untuk merayakannya. Jason dan Ryan menghabiskan malam bersama sampai tinggal beberapa orang di dalam bar. Ryan berkata ia mengundang Jason karena ingin bertemu dengan Jason dan bukan untuk pamer padanya. Ryan memiliki investor untuk membiayai perusahaannya dengan nilai ratusan juta dolar. Ryan memberi penawaran untuk Jason bekerja dengannya karena Ryan tahu kemampuan Jason sebagai ilmuwan. Ryan berkata kalau ia bisa memberi berkali-kali lipat gaji yang diterima Jason sebagai dosen saat ini. Namun masalahnya perusahaannya akan ada di San Francisco sementara sekarang Jason tinggal di Chicago. Ini adalah keputusan besar sehingga ia akan mendiskusikannya dengan Daniela lebih dulu. Karena dekat, Jason pulang dengan berjalan kaki. Karena melamun, Jason hampir tertabrak mobil namun ia selamat. Tiba-tiba hujan turun namun Jason terus berjalan. Give me your phone! Give me your phone! Di tengah jalan, Jason dirampok seseorang yang bertopeng. Perampok ini menyita ponsel Jason kemudian memaksanya memasuki mobil. Jason diancam akan dibunuh jika ia tak melakukan apa yang diperintah. Pertama, Jason dipaksa untuk berkendara ke tempat yang perampok tentukan. Mereka pergi ke sebuah tempat seperti pabrik yang terbengkalai. Di sana, cincin kawin Jason dicabut paksa. Tak hanya itu, ia meminta Jason membuka seluruh pakaiannya. Jason diberi sebuah senter lalu dipaksa berjalan ke tempat lain. Jason mencoba melawan dan berhasil menyakiti sedikit perampoknya, namun Jason malah terjatuh dari tangga. Jason disuntik sesuatu dan membuatnya lemas. Jason diberi pakaian baru dan diminta dipakai. Waktu berlalu, Jason sudah memakai pakaian yang disiapkan dan sekarang ia sangat lemas karena pengaruh bius sebelumnya. Are you happy with your life? Perampok bertanya apa Jason bahagia dengan hidupnya. Perampok menambahkan kalau ia bisa memberi Jason semua hal yang ia lewatkan dalam hidupnya. Jason bertanya siapa perampok ini namun dia hanya menjawab kalau Jason tak akan percaya walau diberitahu. Tak lama kemudian Jason tak sadarkan diri. Waktu berlalu saat terbangun Jason pusing karena banyak orang dengan pakaian hazmat yang mengepungnya. Saat kembali tersadar Jason berada di sebuah kamar. Karena perkelahian sebelumnya ada bekas luka di wajah Jason. Jason tidak bisa keluar kamar karena ternyata saat ini ia sedang dikarantina. Tak lama kemudian wanita bernama Amanda menemuinya. Amanda memeluk Jason namun Jason tidak mengenal siapa Amanda. Amanda juga bingung kenapa Jason tidak mengingatnya. Jason sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Amanda memberitahu kalau setelah pemeriksaan tubuh Jason dinyatakan sehat dan bisa bebas dari karantina. Mendengar ini Jason malah semakin bingung. Amanda mengantar Jason menemui pria bernama Layton. Layton adalah teman kuliah Jason sehingga ia mengingatnya.
Amanda berkata kalau Layton adalah direktur utama sementara Jason adalah co-founder perusahaan. Ada banyak orang yang memberi selamat pada Jason karena berhasil kembali ke sini, namun Jason sendiri bingung apa yang sebenarnya terjadi. Layton berkata kalau Jason satu-satunya orang yang berhasil kembali. Amanda memberitahu kalau Jason sudah menghilang selama 14 bulan. Layton bertanya kemana saja Jason dan bagaimana caranya kembali. Ingatan terakhir Jason adalah ia sedang di bar bersama Ryan. I don't know what is going on, right? I want to go home. Jason sangat takut dan yang ia inginkan hanyalah untuk pulang. Jason akan beristirahat sejenak, namun saat lengah, Jason memanfaatkannya untuk melarikan diri. Jason tak bisa keluar karena tidak memiliki kartu akses. Namun penjaga tak sadar apa yang terjadi sehingga malah membukakan pintu untuk Jason. Namun Jason berhasil memanjat pagar lalu melarikan diri. Jason berhasil sampai ke jalan raya. Ia menghentikan sebuah taksi secara paksa lalu memintanya mengantarnya ke rumah. Dari tas yang ia bawa ada beberapa kunci dan juga ponsel. Tak lama kemudian ia sampai di rumahnya. Karena memiliki kunci, ia bisa masuk, namun saat di sana ia bertemu dengan Amanda. Di tempat lain, agar tak terlalu bingung, Mimin kasih spoiler kalau ini adalah Jason KW. Cara membedakannya adalah Jason yang asli memiliki luka di wajah sementara tidak dengan Jason KW. Daniela tidak bisa membedakannya sehingga ia pikir Jason ini adalah Jasonnya. Daniela marah karena Jason KW pulang larut malam setelah dari pesta perayaan Ryan. Daniela marah namun Jason KW merayunya. Hubungan Daniela dan Jason sedang lesu walau normal. Jason KW memberitahu kalau Ryan menawarinya pekerjaan di perusahaannya. Jason KW menambahkan kalau ia belum menjawabnya karena ingin membicarakannya dulu pada Daniela. Jason KW bertanya apa Daniela ingat perkataannya sebelum mereka menikah. You would rather have memories of me than of a cold, sterile lab. Daniela mengingatnya dan itu adalah di akhir hidupnya Jason lebih memilih kenangan tentang Daniela daripada lab steril yang dingin. Kembali ke tempat Jason yang asli. Jason bingung kenapa Amanda bisa ada di sini. Amanda memberitahu kalau mereka berpacaran dan Amanda juga tinggal di sini. Tambahan spoiler, ini adalah universe di mana Jason KW memilih untuk berkarir daripada menikah dengan Daniela. Jason sangat bingung dengan apa yang terjadi sehingga awalnya ia pikir mungkin ini adalah prank. Jason mencari Daniela dan Charlie, namun tentunya di universe ini tidak ada mereka. Jason ke ruang kerjanya dan melihat kalau di universe ini Jason KW lah yang memenangkan penghargaan Pavia. Jason KW adalah ilmuwan sukses yang mendapatkan banyak penghargaan bergengsi. Jason menelepon nomor Daniela, namun nomornya juga digunakan orang lain. Jason sangat bingung dan Amanda ingin membantunya. Namun di saat yang sama, orang-orang Layton datang. Jason tahu di sini tidak aman sehingga ia harus melarikan diri secepatnya. Jason terus berlari tanpa arah. Karena ia berada di tempat yang sama dengan rumahnya, ia tahu lokasi ini dengan baik. Jason pergi ke bar yang biasa ia datangi. Namun Jason bingung karena bartender ini tidak mengenalinya padahal ia sering ke sini. Jason masih belum sadar kalau ia berada di universe berbeda. Jason pikir mungkin ada yang salah dengan kepalanya sehingga ia ke rumah sakit untuk diperiksa. Ia melakukan pemeriksaan namun dokter tidak menemukan hal yang aneh di tubuh atau kepalanya. Sementara di tempat Jason KW, ia bangun dengan happy karena baru in the house semalaman dengan Daniela. Jason KW tentunya harus menyesuaikan diri agar Daniela tidak mencurigainya kalau ia palsu. Namun karena Jason KW tahu situasinya, ia bisa lebih tenang dan menyesuaikan diri. Saat ini Jason KW bahkan tidak tahu di mana Jason biasanya menaruh kopi. Kemudian Jason KW ke universitas seharusnya Jason mengajar. Ia datang terlambat dan ada asisten dosen yang mengambil alih. Jason KW melihat kalau banyak mahasiswanya yang tidak mengamati pelajaran. Kemudian Jason KW mengambil alih. Jason KW menjelaskan kalau ia tahu pelajaran ini membosankan. Namun dalam 5 tahun mungkin mereka akan menyesalinya. Ini hanyalah momen yang singkat namun Jason KW ingin mereka untuk setidaknya menghargai kesempatan ini. Kemudian Jason KW mengajar seperti biasa karena ia memanglah seorang ilmuwan. Kembali ke tempat Jason. Jason baru bangun di rumah sakit. Perawat memberitahu kalau dari hasil pengujian tidak ada yang salah dengan otak Jason walau ada beberapa luka fisik di tubuhnya. Namun perawat juga memeriksa darah Jason dan ditemukan sebuah senyawa yang bahkan perawat tak pernah lihat. Jason pikir mungkin ini yang disuntikan Jason KW padanya. Perawat diminta untuk mencari Daniela Dessen dan Charlie Dessen namun tidak ada orang dengan nama itu di Chicago. Namun perawat menemukan sosial media Jason. Perawat menyebut sekolah dan kampus Jason dan itu memang benar. Namun saat Jason disebut memenangkan Pavia, tentunya ini salah.
Namun lebih dari setahun yang lalu, tiba-tiba Jason menghilang dari publik. Kemudian Jason mencari sosial media Daniela dengan namanya sebelum menikah dengannya. Di sana ia berhasil menemukan alamat Daniela. Namun Jason tak ingin hanya diam karena ia ingin bertemu dengan Daniela. Ia menyelinap untuk keluar dari rumah sakit tanpa ketahuan. Dengan sebuah taksi, Jason pergi ke pameran milik Daniela. Ini adalah opening pameran sehingga hanya undangan yang boleh datang. Jason tidak memiliki undangan sehingga ia seharusnya tidak bisa masuk. Namun saat memberitahu namanya Jason Dessen, ia diizinkan masuk. Jason di sini tentunya untuk mencari Daniela. Daniela adalah seorang artis yang sukses. Alasan kenapa Jason diizinkan masuk karena Jason adalah salah satu inspirasi karya Daniela. Where's Charlie? Charlie who? Setelah mencari cukup lama, akhirnya Jason bisa bertemu dengan Daniela. Daniela di universe ini memiliki rambut panjang jadi lebih mudah dibedakan. Jason bertanya di mana Charlie, namun tentunya Daniela tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian Ryan juga datang. Ryan di universe ini gemuk karena tidak menjadi ilmuwan sukses. Ingat, Jason KW menghilang 14 bulan yang lalu sehingga selama itu juga Ryan tidak bisa menghubunginya. Ryan bertanya bagaimana senyawa yang dibuatkan Ryan untuk Jason KW tahun lalu. Jason tidak tahu apa-apa sehingga Jason tidak bisa menjawab apapun. Ryan berkata ia sering membantu Jason dan Velocity secara diam-diam. Sebagai informasi, Velocity adalah nama perusahaan yang didirikan Layton dan Jason KW. Waktu berlalu setelah pameran berakhir, Jason ingin berbicara dengan Daniela dan Ryan secara private. Mereka adalah teman lama sehingga Jason mempercayai mereka. Jason memberitahu kalau ia memiliki sebuah hipotesis. Bagaimana jika ada seorang dosen fisika memiliki istri idaman dan mereka memiliki anak laki-laki dan hidup mereka bahagia. Sampai suatu hari pria ini diserang dan saat tersadar segalanya berubah. Ini bukan trauma karena hasil CT scan menunjukkan normal. Ini juga tidak mungkin prank karena segalanya terlalu berubah. Jason memberitahu kalau orang yang ia ceritakan itu adalah dirinya sendiri. Agen Daniela sebelumnya berkata kalau pameran ini terinspirasi dari Jason. Jason bertanya bagaimana bisa. Daniela menjawab kalau mereka sudah lama tak bertemu. Saat mereka berpisah, Jason KW berkata inti dari keberadaan kita adalah pilihan dan pilihan menciptakan dunia. Intinya Jason KW lebih memilih mengejar karir di universe ini. Sementara di universe Jason, ia lebih memilih hidup bersama Daniela daripada mengejar karir. Daniela ingat Jason KW pernah menyebutkan sebuah proyek rahasia. Daniela mengingatnya karena Jason KW berkata kalau mereka mungkin tak akan pernah bertemu lagi. The first thing you asked me was, where's Charlie? Who's Charlie? Daniela balik bertanya saat mereka pertama bertemu lagi kenapa Jason mencari Charlie dan siapa itu Charlie. Jason menjawab kalau Charlie adalah nama anak mereka. Jason memberitahu kalau sepengetahuannya Jason dan Daniela menikah, sementara Ryan adalah ilmuwan sukses yang memenangkan Pavia. Di saat yang sama, Ryan menerima telepon dan ingin pergi. Ryan masih tidak mempercayai Jason dan ia pikir kalau Jason hanya pamer karena Jason KW adalah ilmuwan sukses. Dengan Ryan yang pergi, membuat di sini tinggal ada Daniela dan Jason. Karena tidak memiliki tempat berlindung, Jason akan tinggal di sini setidaknya untuk malam ini. You think that I have lost my mind? Jason tahu apa yang ia katakan terdengar gila dan sulit dipercaya, namun itulah kenyataannya. Sebelum tidur, Jason melihat foto Daniela. Ia menemukan sebuah karet gelang lalu menggunakannya sebagai cincin kawinnya yang diambil Jason KW. Sementara di tempat Jason KW, karena sempat melewatkan pilihan hidup bersama Daniela menjadikannya penyesalan terbesar dalam hidup Jason KW. Hidup menjadi ilmuwan sukses dan kaya raya tidak membuatnya bahagia, justru hidup seperti Jason lah kehidupan yang ia inginkan. Jason KW menelepon Ryan memberitahu kalau ia menolak tawaran pekerjaan Ryan karena ia menyukai hidupnya di Chicago. Jason KW pergi ke sebuah storage unit yang ia sewa. Di sini ia menyimpan banyak barang pribadi miliknya sebelum merebut identitas Jason asli. Kembali ke tempat Jason asli, Jason menelepon Amanda karena saat ini ia sedang bingung. Ia sedang berpikir mungkin ia ingin ke rumah sakit jiwa untuk bertemu orang yang tak mengenalnya. Dengan cepat Amanda pergi ke rumah sakit itu, namun ini hanya pengalihan isu. Ternyata Jason dan Daniela menunggu di luar rumah Amanda. Setelah Amanda pergi, Jason dan Daniela memasuki rumahnya. Di universe Jason, rumahnya juga beralamat di sini, namun furniturnya berbeda. Namun Jason berkata kalau di rumahnya juga ada gambar air terjun ini. Namun bedanya ada juga Jason, Daniela, dan Charlie di foto itu. Kemudian Jason ke ruang kerjanya untuk mencari petunjuk. Kamar kerja ini harusnya adalah kamar Charlie. Daniela memberitahu ternyata hal yang membuat Jason harus membuat keputusan adalah saat Daniela memberitahu ia hamil.
Di universe Jason, ia memilih untuk menikah sehingga Daniela melahirkan Charlie. Namun karena Jason KW memilih karir, Daniela memilih untuk mengaborsi kandungannya. Ini adalah poin yang membedakan universe Jason dan Jason KW. Jason memberitahu apa yang ia lakukan di universe-nya pada Daniela, namun tentunya ia tak percaya dan malah merasa Jason mempermainkannya. Daniela ingin pergi, namun Jason masih akan ikut dengannya. Jason meminta maaf karena apa yang baru terjadi. Jason bersumpah kalau ia tak akan membohongi Daniela. Kemudian Jason memeriksa jurnal milik Jason KW. Sebelum menikah dengan Daniela, Jason memiliki proyek sebuah kotak yang membahas superposisi. Karena Jason memilih hidup dengan Daniela, ia tak pernah menyelesaikan kotak ini. Namun karena Jason KW memilih mengejar karir, ia berhasil menyempurnakan kotak ini bahkan bisa digunakan manusia. Jason memberitahu teori ini pada Daniela. Kalau Jason KW menyempurnakan penemuannya dan bisa menggunakannya untuk menjelajahi multiverse. Bagaimana jika Jason KW menggunakan kotak ini untuk ke universe Jason? Sehingga yang menculik Jason adalah Jason sendiri dari universe ini. Perbedaan Jason dan Jason KW adalah pemilihan keputusan saat Daniela hamil. Dugaan Jason benar dan kotak besar inilah yang digunakan Jason KW untuk menjelajahi multiverse. Jason KW memasang kamera agar bisa mengawasi just in case Jason asli kembali ke universe ini. Waktu berlalu setelah mendengar penjelasan Jason, Daniela sedikit mempercayainya. Daniela ingin Jason menjelaskan hubungan mereka di universe-nya. Jason menjelaskan segalanya pada Daniela. Beberapa tahun pernikahan mereka berat, namun mereka bisa menghadapinya bersama. Jason mengurangi waktu di lab, sementara Daniela mengurangi waktu di studio. Jason kehabisan pendanaan, sementara Daniela berhenti melukis. Am I happy? Yeah. Daniela bertanya apa ia bahagia. Jason mengiyakannya karena pengorbanan yang mereka lakukan adalah bukti komitmen mereka. Di saat yang sama, ada yang membunyikan bel. Di saat yang sama juga, telepon Daniela berbunyi namun tak ada yang berkata apa-apa. Jason memeriksa siapa di pintu dan ternyata itu adalah tim keamanan Velocity. Melihat Daniela memegang ponsel, Daniela ditembak tepat di dahinya dan langsung meninggal. Kemudian Jason ditaser lalu diikat. Waktu berlalu, Jason sudah dibawa kembali ke Velocity. Layton merasa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi termasuk kematian Daniela. Layton pikir setelah memasuki kotak ada yang salah dengan Jason sehingga ia akan dikurung sampai waktu yang tak ditentukan. Jason bertanya apa Layton mengirim orang memang untuk membunuh Daniela. Layton menjawab kalau ia hanya ingin membantu Jason mengingat karya hebat yang telah ia ciptakan. Tak lama kemudian Layton kembali bersama Amanda. Layton bertanya kenapa Jason melarikan diri. Jason menjawab dia bingung dan juga takut. Layton bertanya lagi apa Jason memberitahu siapapun tentang tempat ini. Jason menjawab ia bahkan tidak tahu tempat apa ini. What exactly are we protecting here? Ikatan Jason dibebaskan dan ia bertanya sebenarnya apa yang dilindungi di sini sampai tega membunuh seseorang. Layton menjawab semua orang yang bekerja di sini akan melindungi hal yang Jason ciptakan. Layton menunjukkan kotak yang diciptakan Jason KW. Jason tahu apa ini karena ia memang sudah lama memiliki konsepnya. Jason KW berhasil menyempurnakannya bahkan cukup besar untuk dimasuki manusia. Mereka melihat isinya namun di dalamnya hanyalah sebuah ruangan yang kosong. Amanda berkata kalau sejauh ini Jason adalah satu-satunya orang yang bisa masuk lalu kembali hidup-hidup. Ternyata selain Jason ada 3 karyawan Velocity yang menggunakan kotak dan belum kembali. Alat komunikasi tidak bisa digunakan saat di dalam kotak sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi. Layton memberitahu kalau orang pertama yang menggunakan kotak bernama Blair. Saat Blair tak kembali, Jason KW merasa bersalah lalu memasuki kotak untuk mencari Blair. Setelah Blair dan Jason KW menghilang, perusahaan mengirim 2 orang lagi. Jason ditunjukkan rekaman kamera pengawas saat Jason KW memasuki kotak lalu menghilang selama 14 bulan. Terlihat Amanda sangat sedih saat Jason KW memasuki kotak yang artinya ia memang sangat mencintai Jason KW. Saat bagian dalam kotak diperiksa, Jason menghilang begitu saja seolah sebuah trik sulap. Kemudian Jason ditunjukkan rekaman 3 hari yang lalu saat Jason tiba-tiba keluar dari kotak. Kemudian Jason membaca jurnal pekerjaan Jason KW. Rasanya seperti membaca biografi dirinya sendiri. Tentunya Amanda merasa sedih karena Jason tidak mengingatnya. Selain kekasih Jason, Amanda juga adalah psikiater untuk Velocity. Amanda memberitahu kalau hubungan mereka berlangsung selama setahun. Jason bertanya di hari saat Jason KW bersembunyi apa ada hal yang terjadi saat itu. Amanda menjawab kalau di hari itu ia tahu ada yang mengganggu pikiran Jason KW namun ia tidak tahu apa. Jason bertanya bagaimana jika ia bukan orang yang Amanda pikirkan. Bagaimana jika ia berasal dari universe berbeda.
Amanda tidak menjawabnya, namun ia terus memikirkannya. Sementara di tempat Jason KW mengajak Charlie ke skate shop untuk membelikannya hadiah. Jason KW punya banyak uang sehingga ia bisa membelikan barang-barang mahal. Saat ini, Jason KW sedang sibuk menghafal teman Jason asli dan Daniela karena besok malam akan ada makan malam bersama. Ternyata Blair, ilmuwan yang menggunakan kotak di universe Jason KW, adalah teman Daniela di universe ini. Keesokan harinya, Jason KW terus menghafal teman Daniela agar penyamarannya tidak terungkap. Wanita ini bernama Blair dan di universe ini ia adalah seorang pengacara. Jason KW masih canggung pada Blair karena di universe-nya Blair adalah ilmuwan dan hilang saat menggunakan kotak untuk pertama kalinya. Karena Jason KW sudah menghafal teman-teman Daniela, ia bisa membaur dengan baik dan tidak mencurigakan. Dan tentunya Ryan juga datang. Ryan merasa kalau keadaan Jason KW sekarang terlihat sedang sangat baik. What was the name of that hotel that we stayed in? Saat makan malam, Daniela bertanya di mana hotel yang mereka sewa saat liburan tahun lalu. Jason KW berpikir keras, namun karena ia sudah mempelajarinya dari sosial media, ia bisa mengingat hotel mana yang Daniela maksud. Sampai sekarang penyamaran Jason KW masih sempurna dan tanpa kesalahan. Kemudian Jason KW memberi sambutan. Ia berkata kalau ia tak layak mendapatkan semua ini. Ia lebih memilih berkumpul dengan orang-orang di sini daripada dengan orang-orang terbaik di dunia. Kembali ke tempat Jason yang asli, Jason berbicara dengan Layton, namun tentunya Layton kecewa karena ingatan Jason tak kembali. Layton berkata kalau alasan Jason tidak mengingat hidupnya karena ini memang bukan hidupnya. Ingat sebelumnya Jason memberitahu Daniela dan Ryan apa yang terjadi. Ternyata Layton sudah berbicara dengan Ryan sehingga sekarang Layton tahu kalau Jason berasal dari universe berbeda. Layton bertanya di mana Jason dari universe ini, namun bukannya menjawab, Jason memilih menyerang Layton. Namun Jason bisa dengan mudah ditahan dan malah balik dipukuli. Ia ditanya di mana Jason KW, namun tentunya Jason tidak tahu di mana. Orang yang memukuli Jason adalah orang yang tak stabil yang membunuh Daniela. Ia mengancam akan membunuh Jason, namun untungnya Layton menghentikannya. I never wanted any of this to happen. Layton berkata kalau ia tak pernah menginginkan semua ini terjadi. Yang membuat Layton kesal adalah ia yang membiayai Velocity. Ia yang memiliki kotak namun ia tak tahu cara menggunakannya karena Jason KW menghilang sebelum memberitahunya. Jason menjawab kalau ia juga tidak tahu. Layton tidak akan melepaskan Jason karena walau Jason bukanlah Jason KW namun ia masihlah orang yang sama. Namun ini tak merubah fakta kalau Jason tidak tahu cara menggunakan kotak setidaknya untuk sekarang. Kemudian Jason dipindahkan ke kamarnya dan Ryan sudah ada di sana. Ternyata setelah pergi dari Daniela, Ryan menghubungi Layton dan itulah bagaimana mereka bisa melacak Jason dan Daniela. Jason memberitahu kalau Daniela telah dibunuh. Ryan baru tahu ini sehingga ia merasa bersalah karena yang memberitahu Layton adalah Ryan. Jason bertanya apa yang Ryan kerjakan untuk Jason KW. Ryan menjawab kalau yang ia buat adalah sebuah obat yang akan mengubah reaksi kimiawi dalam otak. Sederhananya seperti membuat tidur sebagian fungsi otak. Jason berkata kalau cara kerja kotak seharusnya mustahil karena kesadaran manusia tak memungkinkannya. Obat inilah yang Ryan buat. Dengan obat ini akan mematikan fungsi dekoherensinya. Kini Jason sadar untuk menggunakan kotak maka harus menggunakan obat yang dibuat Ryan. Tak lama kemudian Layton datang untuk membawa Ryan. Waktu berlalu, Amanda ke tempat Jason untuk menyelamatkannya. Amanda sudah mematikan kamera sehingga mereka harus bergegas. Mereka memasuki lift dan rencananya tentu untuk keluar bangunan namun mereka ketahuan sehingga sekarang keluar bukan lagi opsi. Satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan kotak. Jason dan Amanda memasuki kotak lalu menutupnya. Kotak memiliki sistem di mana jika tertutup maka tidak akan bisa dibuka lagi selama 3 menit. Sebelum masuk, Amanda sudah membawa obat Ryan karena ia memang sudah tahu cara kerja kotak namun hanya Jason KW yang tahu cara mengontrolnya. Amanda membawa satu kotak full ampul yang bisa mereka gunakan. Mereka harus menyuntikannya pada tubuh mereka. Awalnya Jason dan Amanda merasa pusing. Sementara di luar kotak, Layton hanya bisa menunggu. Saat pintu terbuka, Jason dan Amanda sudah menghilang. Layton sudah muak sehingga sekarang ia juga akan menggunakan kotak walau ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya. Kembali ke tempat Jason dan Amanda. Kotak berubah menjadi lorong panjang yang dipenuhi pintu. Mereka sudah berjalan cukup jauh namun lorong ini tak kunjung berakhir. Jason pikir mungkin saat ini mereka sedang berada dalam superposisi. Koridor ini adalah persilangan antara realita yang mungkin terjadi. Mereka membuka salah satu pintu random. Saat ini mereka berada di sebuah tempat yang gelap namun di dalam ruangan seperti kantor yang terbengkalai. Saat melihat keluar ternyata mereka berada di bumi yang telah hancur.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan seolah semua makhluk hidup telah punah. Tentunya mereka takjub dan juga takut melihat universe ini. Dari kejauhan mereka melihat banyak bangunan yang mulai runtuh. Jika tertimpa reruntuhan, mereka akan mati sehingga mereka kembali ke dalam kotak secepatnya. Karena tidak menggunakan obat, isi kotak ini hanyalah sebuah kotak biasa. Obat yang Amanda bawa berjumlah 50 dan sekarang tinggal 48. GPS masih berfungsi dan saat diperiksa ternyata kotak ini hanya akan berpindah realita namun tak berubah koordinat. Tanpa menggunakan obat, kotak ini hanyalah kotak biasa. Untuk mencari jalan keluar lain tentunya mereka harus kembali menggunakan obat. Tak lama kemudian kotak ini berubah menjadi lorong. Kembali ke tempat Jason KW. Jason KW ke kampus untuk mengajar namun mahasiswanya tidak ada yang memperhatikannya. Jason KW muak sehingga ia memecahkan botol untuk menarik perhatian. Ia juga tidak akan meluluskan orang yang hanya membawa laptop. Banyak mahasiswa yang ingin keluar kelas. Namun Jason KW sudah muak sehingga ia memutuskan untuk berhenti bekerja. Ia memberitahu atasannya kalau ia akan berhenti mengajar di kampus. Kemudian Jason KW ke sebuah rumah mewah dan ini adalah rumah Layton. Di universe ini, Layton bukanlah pemimpin Velocity namun ia masihlah kaya raya. Jason KW dan Layton sudah lama tak bertemu dari kuliah. Di universe ini, ayah Layton masih hidup sehingga Velocity dipegang ayahnya. Layton bertanya untuk apa Jason KW repot-repot menemuinya. Jason KW berkata kalau ia memiliki sebuah penawaran untuk Layton dan menunjukkannya sesuatu. Kemudian Jason KW membawa Layton untuk melihat kotak. Ingat, kotak tidak akan berpindah koordinat sehingga di universe Jason KW disinilah kantor Velocity dibuat. Sebelum melihatnya, mereka harus menggunakan obat lebih dulu. Lalu Layton ditunjukkan kotak buatan Jason KW. Layton bertanya apa ini, namun Jason KW menjawab lebih mudah ditunjukkan daripada dijelaskan. Jason KW mengajak Layton memasuki kotak. Saat di dalam kotak, Jason KW bertanya apa hidup Layton bahagia. Layton bingung, lalu Jason KW menambahkan kalau yang akan ia tunjukkan adalah sesuatu yang bahkan orang terkaya di dunia pun tidak akan bisa miliki. Kemudian Jason KW menutup pintu, lalu lorong di dalam kotak muncul. Tentunya Layton bingung, namun Jason KW menghentikannya untuk membuka pintu apapun. Jason KW menjelaskan kalau ia akan membuka salah satu pintu. Mereka bisa mengontrol kemana mereka pergi, namun di universe itu tak bisa mereka kontrol sehingga mereka bisa saja mati di sana. Jason KW ingin Layton bermeditasi dan tenang. Lalu Jason KW membuka salah satu pintu. Sementara di tempat Jason yang asli, Jason dan Amanda memilih pintu lain namun sekarang mereka berada di hutan. Seharusnya mereka berada di Chicago namun ini tak terlihat seperti Chicago. Mereka kembali ke dalam kotak dan efek obatnya masih terasa. Artinya, efek obat bukan sekali membuka pintu, melainkan memiliki durasi sekitar 1 jam. Selama dalam efek, mereka bisa membuka beberapa pintu berkali-kali. Saat membuka pintu, mereka berada di realita di mana matahari sangat dekat. Dengan cepat, Jason menutup kembali pintu. Melihat ini membuat Amanda panik dan ia terus berlari tanpa arah. Namun sejauh apapun ia berlari, lorong ini tidak memiliki ujung. Jason menjelaskan kalau ini adalah multiverse yang tak terbatas. Kini mereka memiliki masalah lain yaitu mereka tidak memiliki makanan. Jason membuka pintu lagi namun kali ini mereka berada di lab Velocity. Tak lama kemudian pintu terbuka menunjukkan Jason dan Amanda yang baru melarikan diri. Di universe ini Amanda dibunuh sementara Jason kembali ditangkap. Amanda shock karena baru melihat dirinya sendiri dibunuh. Jason menjelaskan kalau yang dibunuh adalah Amanda dari universe berbeda. Jason membuka pintu lain namun kali ini yang ia lihat adalah ombak besar. Sejauh ini pintu yang dibuka mereka terasa random. Namun Jason yakin pasti ada logikanya namun mereka hanya belum menyadarinya. Mereka membuka pintu random namun sejauh ini tak ada yang berhasil. Saat Amanda yang membuka pintu mereka berada di tempat yang gelap dan ada badai salju. Amanda terus berjalan menerobos badai. Jason mengajak Amanda kembali namun Amanda tidak ingin terjebak di lorong lagi. Mereka tak bisa melihat sehingga mereka kesulitan mencari di mana kotak berada. Mereka harus mencari tempat berlindung apalagi Amanda sudah sangat kedinginan. Jason melihat ada sebuah rumah kemudian berlindung di sana. Walau rumah ini terlihat ditinggali namun tidak ada siapapun di sini. Walau gelap namun setidaknya mereka tidak terekspos badai dan masih ada selimut yang bisa dipakai. Jason mencari pemilik rumah namun tidak menemukan siapapun. Tidak ada air namun Jason menemukan sebuah korek. Ia bisa menyalakan perapian sehingga sekarang setidaknya mereka memiliki sumber kehangatan. Waktu berlalu di siang hari badai sudah berhenti. Jason keluar untuk melihat dan di universe ini bumi dihantam badai es yang terlihat seperti kembali ke zaman es.
Agar Amanda tidak hipotermia, Jason terus membakar furniture sebagai kayu bakar. Mereka tidak lagi kedinginan, namun masalah utamanya mereka tidak memiliki makanan. Selain itu, Jason juga tidak bisa menemukan kotak karena terkubur di bawah salju. Amanda bercerita kalau saat ia kecil, keluarganya berlibur ke Argentina dan terjebak badai salju besar di dalam mobil. Jason bertanya apa Amanda memikirkan ini sebelum membuka pintu dan Amanda mengiyakannya. Kini Jason sadar kalau pintu di dalam kotak tidak menunjukkan universe yang random. Kotak ini bisa membaca pikiran mereka dan mengarahkan ke tempat yang mereka pikirkan. Tentunya Amanda berkata bukan universe ini yang ia inginkan. Artinya kotak bisa membaca pikiran dan menciptakan universe berdasarkan itu. Kini mereka tahu cara kerjanya, tinggal mencari tahu bagaimana cara mengontrolnya. Walau mereka tidak bisa melihat kotak, namun GPS-nya masih aktif sehingga mereka bisa melacaknya. Mereka berjalan cukup jauh, namun masalahnya tiba-tiba GPS mereka tak berfungsi. Amanda memiliki ide untuk menggunakan kompas. Ingat, koordinat kotak tidak akan berubah saat berpindah universe. Mereka bisa melihat kota Chicago sehingga dengan patokan bangunan dan kompas mereka bisa mengetahui lokasi kotak itu. Semakin jauh, salju semakin tebal. Mereka mengikuti kompas dan berhasil menemukan kotak berada. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menggali. Mereka berhasil kembali ke dalam kotak hidup-hidup, apalagi sekarang mereka tahu bagaimana cara kotak bekerja. I just realized today is my son's birthday. Jason baru sadar kalau hari ini adalah hari ulang tahun Charlie. Jason sedih karena tahun ini menjadi tahun pertama ia melewatkannya. Di saat yang sama, di universe Jason asli, Daniela dan Charlie sedang berdua. Ternyata Charlie memiliki kembaran bernama Max yang meninggal saat masih kecil. Di setiap hari ulang tahun Charlie dan Max, mereka akan menyalakan lilin di pohon yang ditanam di halaman rumah. Max memiliki kelainan jantung, bahkan setelah menjalani 3 kali operasi, pada akhirnya ia meninggal dunia. Jason KW tidak mengetahui kalau Charlie memiliki kembaran yang meninggal dan itulah kenapa ia tak ada di sini sekarang. Sementara itu, Jason KW sudah selesai menunjukkan universe lain pada Layton. Jason, the most beautiful thing I've ever seen. Layton sangat takjub dengan apa yang baru Jason KW tunjukkan. Layton menggambarkan kalau itu adalah hal terindah yang pernah ia lihat. Layton bertanya Jason KW bisa menunjukkan ini pada siapapun, namun kenapa Jason KW memilihnya? Jason KW menjawab kalau ia bisa mempercayai Layton. Layton menjawab kalau terakhir mereka bertemu adalah saat kuliah. Jason KW menjawab kalau ia berasal dari universe berbeda. Di universe-nya, orang tua Layton meninggal sehingga Layton yang memimpin Velocity. Dengan bantuan Layton, Jason KW berhasil menciptakan kotak. Tempat ini adalah kantor Velocity di universe Jason KW. Jason KW menganggap Layton sebagai salah satu teman terdekatnya. Layton bertanya lalu untuk apa Jason KW di universe ini? Jason KW menjawab kalau ia di sini untuk memperbaiki kekacauan yang ia buat. Jason KW balik bertanya apa Layton akan pergi dari universe ini jika bisa. Layton mau melakukannya dan ia bersedia melakukan apapun untuk itu. Kembali ke tempat Jason asli. Jason bertanya apa Jason KW bahagia di kehidupannya. Amanda menjawab kalau yang dilakukan Jason KW hanyalah bekerja tanpa lelah. Ia adalah orang tergigih yang pernah ia temui. Jason menjelaskan alasan Jason KW menculiknya ke universe ini adalah karena ia tak bahagia di sini. Yang Jason tak mengerti adalah jika Jason KW ingin kehidupannya, kenapa ia repot-repot mengirim Jason ke universe ini. Padahal jika dibunuh, caranya akan lebih mudah. Amanda menjawab Jason KW bukanlah monster sehingga ia tak akan tega untuk membunuh. Ia pikir alasan Jason dikirim ke universe ini adalah agar Jason memiliki kesempatan seumur hidup menjadi ilmuwan sukses dan kaya raya. Namun Jason masih bingung dari semua universe yang Jason KW bisa pilih, kenapa universe Jason yang dipilih. Amanda bertanya apa hal yang Jason miliki yang tidak dimiliki Jason KW. Jason sadar itu adalah Daniela dan Charlie. Kembali ke tempat Jason KW. Jason KW baru pulang di malam hari. Charlie menjawab Jason KW melewatkan upacara di pohon Max. Jason KW tidak tahu maksudnya sehingga ia hanya meminta maaf walau tidak tahu apa-apa. Yang diketahui Jason KW hari ini adalah hari ulang tahun Charlie. Sehingga ia menemui Layton untuk mengumpulkan uang. Karena hadiah yang Charlie terima adalah sebuah mobil baru. Tak hanya Charlie, tapi Daniela juga terkejut. Daniela tidak suka Jason KW membeli mobil tanpa memberitahunya. Jason KW juga memberitahu kalau ia berhenti bekerja di kampus. Daniela tidak suka Jason KW memilih keputusan besar tanpa berdiskusi. Jason KW malah menyarankan Daniela juga berhenti bekerja dan kembali melukis. Jason KW menjelaskan kalau sebelum Charlie lahir, ia mengerjakan sebuah kotak kecil. Jason KW mendapatkan investor untuk proyek ini sehingga sekarang mereka memiliki cukup banyak uang. Kembali ke tempat Jason asli. Kini mereka sudah tahu cara kerja kotak dan akan mencoba teori mereka. I'm feeling safe and happy.
Jason berkata ia merasa aman, bahagia, dan juga hangat. Namun saat membuka pintu, yang muncul adalah air yang memenuhi kotak. Universe yang dibuka Jason adalah universe di mana bumi banjir. Mereka kesulitan menutup pintu kotak karena sangat menjadi berat dengan tekanan air. Saat mereka berhasil menutup pintu, semua air langsung hilang karena lorong kotak yang memanjang. Amanda bertanya apa perasaan Jason sebenarnya. Jason menjawab kalau ia kelelahan dan juga merasakan tekanan. Artinya mereka tidak bisa membohongi kotak karena kotak benar-benar tahu apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Amanda menyarankan untuk beristirahat dulu untuk menenangkan pikiran mereka. Mereka membicarakan masa lalu dan juga hal-hal lucu yang pernah mereka alami. Jason bertanya siapa orang yang menggunakan kotak sebelum Jason KW. Amanda menjawab kalau orang itu bernama Blair dan ia adalah kepala engineer untuk proyek kotak. Waktu berlalu setelah beristirahat cukup lama, Jason terbangun dan lorong di kotak akan hilang saat efek obat menghilang. Namun di sana masih ada pintu untuk keluar kotak, namun pertanyaannya jika dibuka universe mana yang akan mereka datangi tanpa obat. Amanda membukanya dan yang mereka lihat adalah Lab Velocity namun vibe-nya berbeda. Selain itu, di sini tidak ada siapa-siapa. Mereka juga kelaparan sehingga mereka harus mencari makanan. Listrik mati sehingga lift tak berfungsi dan semua pintu juga dikunci. Amanda menjelaskan Velocity memiliki prosedur untuk mengunci semua pintu jika ada sesuatu yang berbahaya keluar dari kotak. Mereka menemukan ada pintu yang tak dikunci dan ini adalah sebuah kamar. Di kasur yang mereka temukan adalah seorang mayat yang sudah mengering. Di saat yang sama mereka mendengar suara dengungan aneh dari luar. Mereka punya firasat buruk sehingga ingin kembali ke kotak. Namun di saat yang sama mereka melihat seseorang sehingga mereka bersembunyi. Ternyata orang yang mereka temui adalah Blair. Blair adalah orang pertama yang menggunakan kotak dan ternyata terjebak di sini. Blair diberitahu kondisi yang terjadi pada Jason dan Jason KW. Di universe-nya, Jason mengenal Blair karena Blair adalah teman Daniela dan ia adalah seorang pengacara. Blair terkejut karena sebelum sekolah engineer, ia sempat mendaftar di sekolah hukum. Blair menunjukkan tempat selama ini ia tidur. Tentunya bertahan lama di sini, Blair memiliki makanan. Blair sudah hilang lebih dari 14 bulan, namun ia di sini baru 3 bulan. Saat ia di sini, situasinya sudah seperti ini. Blair bisa menyalakan generator darurat. Blair menunjukkan rekaman pengawas setahun yang lalu. Dari kotak, Blair lain muncul sambil diserang sesuatu seperti serangga. Serangga ini ganas dan juga berkembang biak dengan cepat. Dalam setahun, serangga ini sudah menguasai dunia. Di luar sudah sangat tidak aman sehingga Blair keluar hanya untuk mencari makanan. Tentunya tempat ini berbahaya sehingga Amanda bertanya kenapa Blair masih di sini. You don't have to live like No, I'm not going back to that fucking box until I'm ready. Blair mengalami trauma besar sehingga ia lebih memilih di sini daripada kembali ke dalam kotak. Kembali ke tempat Jason KW. Jason KW kembali membawa Layton ke dalam kotak untuk mengajarkannya bagaimana cara mengontrol kotak. Layton bertanya untuk apa Jason KW butuh uangnya karena ia bisa pergi ke universe manapun yang ia mau. Jason KW menjawab kalau yang ia inginkan jauh lebih sederhana. Sebelum masuk ke kotak, Jason KW bertanya apa Layton sudah yakin dengan keputusannya dan Layton sudah sangat yakin. Jason KW bertanya apa yang saat ini Layton rasakan. Layton menjawab antusias namun Jason KW mengingatkan kalau Layton tidak boleh berbohong saat menggunakan kotak. Layton menjawab kalau ia sedikit takut namun Jason KW tidak mempermasalahkannya. Jason KW menunjukkan kalau ampul yang ia punya tinggal kurang dari 20. Jason KW mengajarkan bagaimana cara menggunakan ampul. Saat membuka pintu pertama, mereka tiba-tiba ada di tengah jalan. Ini sama saja seolah mereka memiliki pintu kemana sajanya Doraemon. Dan mereka bebas pergi kemana saja. Dengan kontrol yang baik, mereka bisa pindah ke tempat yang indah. Sekarang mereka tinggal memiliki 12 ampul. Jason KW akan melatih Layton sekali lagi lalu memberi sisa 10 ampul untuk Layton. Layton menawarkan bagaimana setelah pelatihannya selesai, ia akan membayar $1.000.000 untuk setiap ampul. Waktu berlalu, Jason KW kembali ke universe-nya. Ia di sini untuk mengambil 2 tas ampul lalu kembali ke dalam kotak. Seorang karyawan bertanya apa Jason KW benar Jason-nya. Jason KW bertanya apa yang terjadi. Ia menjelaskan kalau ada Jason lain yang datang lalu membawa Amanda ke dalam kotak lalu menghilang. Mendengar ini, Jason KW sadar kalau Jason yang asli bisa saja kembali ke universe-nya. Kemudian Layton memberikan 50 ampul untuk Layton sehingga totalnya adalah $50 juta. Setelah Layton menggunakan kotak, Jason KW akan menyegel kotak ini agar tidak ada yang bisa datang lagi ke universe ini. Sementara di tempat Jason asli, Jason dan Amanda sudah siap untuk kembali menggunakan kotak. Blair masih tidak ingin ikut namun ia memberikan jurnal yang ia buat saat menjelajah menggunakan kotak.
Blair hanya akan pergi jika ia sudah siap sehingga Amanda tidak bisa memaksanya. Blair mengingatkan kalau memikirkan kemana universe yang mereka inginkan masih belum cukup. Kemudian Jason dan Amanda sudah di dalam kotak. Amanda sedih karena hidup Blair dan kedua pengguna kotak lain hancur. Jason KW menjadi satu-satunya orang yang bisa kembali namun ia tak membantu Blair dan yang lain. Kemudian mereka menggunakan obat. Setelah memikirkannya, mereka membuka pintu. Kali ini mereka berada di tempat seperti di gudang di universe Jason. Jason merasa kalau ia berhasil pulang. When I was losing consciousness, I sat right there. Jason melihat tempat ia duduk saat ia tak sadarkan diri. Jason bergegas keluar untuk mencari Daniela. Walau universe ini sangat mirip dengan universe Jason, namun anehnya tidak ada siapapun di luar. Di luar sangat sepi seperti sedang lockdown COVID. Amanda sadar kalau mereka berada di universe berbeda dan mengajak Jason kembali ke kotak. Jason tahu ini salah namun ia ingin melihat rumahnya. Mereka menemukan mobil yang tadi kunci kemudian menggunakannya. Perasaan Amanda tidak enak namun Jason tetap ke rumahnya. Pintu dikunci sehingga Jason mengetuk pintu. Yang membuka pintu adalah Daniela yang terlihat sangat kurus. I don't think you're sick. Jason ingin memeluk Daniela namun Daniela menolak karena tidak ingin menulari Jason. Di saat yang sama ada mobil militer yang mendekati mereka. Mereka kesini karena Jason dan Amanda berkeliaran saat lockdown. Jason meminta petugas untuk memeriksa Daniela. Jason dan Amanda juga dites dan hasilnya negatif. Dokter berkata kondisi Daniela sudah sangat buruk. Ia tak bisa dibawa ke rumah sakit karena semua rumah sakit sudah penuh. Dokter tidak bisa mengobati Daniela namun sebagai gantinya ia diberi 5 morfin. Daniela tidak akan bertahan hidup hingga malam ini. Jika Daniela menggunakan 5 morfin bersamaan, ia bisa mati dengan tenang. Jason ingin memberikan morfin ini pada Daniela namun Amanda menghentikannya. Jika Jason tertular penyakit Daniela, penyakit ini bisa menyebar ke universe lain. Ini bukan universe Jason namun Jason masih ingin membantu Daniela. Jason memberikan morfin pada Daniela agar setidaknya ia bisa meninggal dengan tenang. Melihat Daniela menderita tentunya membuat Jason juga sedih apalagi ia tak bisa memeluknya. Di universe ini Jason sudah meninggal lebih dulu sehingga Daniela juga merindukan Jason. Karena ini bukan universe yang mereka cari, tentunya mereka kembali ke dalam kotak. Walau Daniela yang mereka temui bukanlah Daniela dari universe-nya, namun Jason tentu masih sedih. Apalagi ini kedua kalinya ia melihat Daniela meninggal. Waktu berlalu mereka beristirahat sejenak untuk menunggu hasil pemeriksaan. Untungnya Jason negatif penyakit di universe sebelumnya sehingga ia tidak akan menulari siapapun. Amanda ingin mereka mereview kembali apa yang baru terjadi. Saat membuka pintu, apa yang Jason pikirkan? Yang Jason pikirkan hanyalah ia ingin kembali pulang. Namun Amanda yakin Jason memiliki beban dalam hatinya. Ia takut keluarganya meninggal karena penyakit seperti ibunya. Walau Jason membantahnya, namun Amanda pikir alam bawah sadar Jason memikirkan itu. Tak bisa tinggal diam, mereka kembali membuka pintu. Kali ini mereka kembali ke gudang seperti di universe Jason. Mereka memeriksa keluar dan sejauh ini semuanya terlihat normal. Mereka ke rumah Jason untuk memeriksa. Jason menyelinap masuk ke dalam rumah dan sejauh ini semuanya terlihat normal. Jason mengambil pisau just in case ia bertemu dengan Jason KW. Jason ke kamar mandi namun yang ia lihat hanyalah Daniela yang ketakutan apalagi Jason membawa pisau. Daniela menelepon 911 berkata kalau mantan suaminya di sini padahal harusnya di penjara. Tiba-tiba Charlie menyerang Jason. Ternyata di universe ini Charlie dan Daniela membenci Jason karena pelaku KDRT. Jason tidak ingin mendapatkan masalah sehingga ia dengan cepat melarikan diri sebelum ada polisi yang datang. Baru beberapa jam di sini namun Jason sudah menjadi buron. Mereka belum bisa ke kotak sehingga harus bersembunyi di tempat yang aman. Amanda tahu kemana ia harus pergi sehingga ia pulang ke rumahnya. Melihat Amanda bukannya senang namun ibu Amanda malah takut dan berdoa. Ternyata di universe ini Amanda sudah meninggal sehingga tentunya ibunya takut seperti melihat hantu. Walau sempat takut namun ibu Amanda senang bisa bertemu Amanda walau sejenak. Mereka meminjam mobil ibu Amanda kemudian menggunakannya untuk kembali ke kotak. Walau belum sempurna namun setidaknya mereka bisa berada di universe yang mirip dengan universe Jason. Kembali ke tempat Jason KW, karena sekarang Daniela berhenti bekerja, ia kembali melukis. Namun karena sudah lama tidak melukis, Daniela kehilangan sentuhannya dan harus berlatih lagi. Jason KW menunjukkan jumlah uang yang mereka miliki di tabungan mereka. Kemudian Jason KW ke kotak karena malam ini adalah malam Layton akan menggunakan kotak untuk menjelajahi multiverse dan mungkin tak akan kembali lagi. Layton akan memiliki 60 ampul untuk menjelajahinya. Karena dilatih Jason KW, harusnya Layton lebih siap dalam menjelajahi multiverse. Kemudian Jason KW menjemput Charlie dari skatepark walau terlambat.
Untuk meminta maaf, Jason KW membelikan es krim untuk Charlie. Charlie memakannya, namun ini adalah kesalahan besar. Charlie sesak dan tidak bisa bernafas. Ternyata Charlie punya alergi kacang dan es krim yang dibelikan Jason KW mengandung kacang. Charlie memiliki EpiPen di tasnya, namun Jason KW tidak tahu di mana menemukannya. Walau Charlie menggunakan EpiPen tepat waktu, namun Jason KW tetap membawanya ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Daniela ke rumah sakit. Jason KW meminta maaf karena ini salahnya membelikannya es krim yang mengandung kacang. Daniela kecewa karena Jason KW lupa kalau Charlie memiliki alergi kacang. Daniela semakin merasa ada yang aneh dengan suaminya. Saat berpegangan tangan, Daniela melihat banyak luka bekas tusukan jarum di tangan Jason KW. Kembali ke tempat Jason asli, mereka masih belum bisa memecahkan bagaimana cara kembali ke universe mereka. Ampul mereka terbatas sehingga percobaan mereka juga terbatas. Mereka mengulanginya beberapa kali dan kali ini Jason memeriksa papan nama bar langganannya. Jason berkali-kali membuka pintu, namun sejauh ini usaha mereka selalu gagal. Karena digunakan 2 kali setiap percobaan sehingga ampul mereka 2 kali lebih cepat habis. Mereka tak lagi memasuki universe yang gila, namun masih bukan universe tujuan mereka. Mereka sudah muak tidur dalam kotak sehingga sekarang mereka akan menyewa hotel untuk beristirahat. Saat di restoran, mereka makan sepuasnya. Di sana diputarkan musik dan Amanda mengajak Jason ikut menari. Karena sudah menghabiskan waktu bersama, hubungan Jason dan Amanda semakin dekat. Namun walau begitu, Jason masih mencintai Daniela dan tidak ingin menyelingkuhinya. Kembali ke tempat Jason KW. Jason KW menemui Amanda di universe Jason asli karena Amanda di universe ini adalah psikolog. Jason KW bercerita kalau ia sudah bekerja keras untuk berada di posisinya, namun setelah dijalani rasanya tidak sesuai dengan keinginannya. Amanda menjawab kalau hidup adalah hidup dan tak akan selalu sesuai dengan ekspektasi. Di tempat lain, Daniela curhat pada Blair kalau ia merasa ada yang aneh pada suaminya. Ada banyak hal yang berubah dari Jason walau tak semuanya adalah hal buruk. Namun masalah kemarin saat Jason KW lupa alergi kacang Charlie, Daniela tidak menganggapnya sepele. Daniela juga memberitahu saat di rumah sakit ia melihat bekas jarum di tangan Jason KW. Ia pikir mungkin Jason KW menggunakan obat-obatan. Dan alasan kenapa ia bisa mendadak mengumpulkan banyak uang mungkin ia menjadi bandar. Ditambah Jason KW sering keluar rumah tanpa memberitahu kemana. Blair tidak menyarankan untuk berbicara dengan Jason KW karena ia pasti akan berbohong. Ia menyarankan Daniela untuk mengikuti Jason KW secara diam-diam. Di malam hari, Jason KW mengajak Daniela ke suatu tempat untuk mengejutkannya. Mata Daniela ditutup sehingga ia tidak tahu akan dibawa kemana. Ternyata Jason KW membawa Daniela ke pelelangan karya seni amal. Daniela bingung kenapa Jason KW membawanya ke sini. Ternyata tanpa sepengetahuannya Jason KW mengirim lukisan Daniela ke sini. Take me home. What's the matter? I want to go home. Bukannya senang, Daniela malah marah dan ingin pulang secepatnya. Daniela merasa Jason KW mempermalukannya. Jason KW menganggap lukisan Daniela bagus. Daniela menjawab kalau bukan hanya Jason KW mengambil karyanya tanpa izin lalu meminta koleganya memajangnya. Jason KW membuat Daniela memakai gaun yang tak ia sukai lalu membawanya ke tempat di mana banyak orang mengenalnya. Bukan hanya lukisan itu jelek, bahkan lukisan itu belum selesai. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah dan hubungan mereka sekarang menjadi canggung. Bukannya ikut ke rumah, namun Jason KW malah pergi sehingga sekarang Daniela mengikutinya. Jason KW pergi ke sebuah storage unit yang ia sewa. Daniela hanya bisa mengawasi dari kejauhan. Setelah Jason KW pergi, Daniela memeriksa storage namun tentunya ia tak memiliki kunci. Namun untungnya pintunya bisa sedikit diangkat. Daniela bisa mengintip dan melihat ada sesuatu di lantai. Dengan menggunakan tongkat, ia berhasil membawa beberapa ampul dari storage unit. Daniela pikir obat ini adalah narkoba yang suaminya konsumsi. Kemudian Daniela menunjukkan obat ini pada Ryan. Ryan tidak bisa langsung memberitahu apa ini karena harus melakukan pengujian lebih dulu. Kembali ke tempat Jason asli. Mereka sudah berada di universe lain. Kali ini mereka akan berpencar karena ingin ada yang Amanda periksa. Mereka berjanji untuk kembali lagi ke sini malam ini. Ingat, Amanda tak bisa lagi kembali ke universe-nya. Di sini ia melihat dirinya bahagia dan memiliki keluarga kecil. Waktu berlalu, di malam hari Amanda dan Jason kembali bertemu di kotak. Amanda berkata ampul mereka terbatas dan cepat atau lambat mereka akan kehabisan ampul. Tentunya menjelajahi universe seperti ini tak hanya melelahkan secara fisik namun juga secara mental. Di malam hari, Jason mengawasi rumahnya dan melihat dirinya dan Daniela di universe ini sedang menari. Jason pikir mungkin ia tak akan bisa menemukan universe-nya lagi, jadi ia mulai berpikir untuk merebut kehidupan Jason di universe ini. Namun ia tak melakukannya lalu kembali ke hotel.
Amanda sempat cemas karena berpikir Jason meninggalkannya. Jason memberitahu kalau ia baru mengikuti Jason dan Daniela dari universe ini. Jason sadar pasti sebelum menyerang, Jason KW sudah mengawasinya dari sejak lama. The world you're looking for is a grain of sand on an infinite beach. Amanda berkata kalau universe yang Jason cari adalah sebutir pasir di pantai tak berujung. Jason sudah melihat Daniela meninggal, menikah dengan versi lain dirinya, bahkan ada yang telah bercerai. Semua ini memberi tekanan di pikiran Jason. Mereka tinggal memiliki 10 ampul. Jika mereka menggunakan 2 sekaligus, artinya mereka hanya punya 5 kali percobaan. Amanda tidak ingin Jason menyerah, namun dia ingin mereka mencari jalan lain. Kembali ke dunia Jason KW, Ryan menemui Jason KW dengan marah. Ryan menunjukkan obat yang Daniela berikan padanya. Di momen ini, Ryan juga sedang mengerjakan senyawa ini walau belum selesai sehingga ia pikir Jason KW mencuri idenya. Kemudian mereka pindah ke bar. Jason KW menjelaskan kalau ia tak mencuri ide Ryan. Ryan bertanya lalu dari mana ia mendapatkan senyawa ini. Jason KW tidak mau menjawabnya, namun ia bisa menunjukkannya. The fuck is that? That's my secret project. Ia membawa Ryan ke tempat kotak berada. Mereka harus menggunakan obat agar kotak bisa digunakan. Jason KW membawa Ryan ke universe di mana mereka bisa melihat aurora di Chicago. Ryan sangat takjub dan tak bisa berkata apa-apa. Jason KW meminta ponsel Ryan agar bisa memfotonya. Namun rencana Jason KW sebenarnya adalah untuk meninggalkan Ryan di sini untuk menghilangkan masalah. Kemudian Jason KW memanggil perusahaan konstruksi kenalan Layton. Seperti rencana awal, Jason KW akan menyegel kotak agar tak bisa lagi ada yang membuka pintu. Waktu berlalu, Jason KW menjalani hidup seperti biasa sementara Charlie khawatir karena tak bisa menghubungi Ryan. Suatu hari ada seorang detektif yang menemui mereka. Ia di sini untuk menyelidiki kasus menghilangnya Ryan. Daniela dan Jason KW adalah teman dekat Ryan sehingga ditanyai. Apalagi dari rekaman kamera pengawas, Ryan terakhir terlihat bersama Jason KW di bar. Jason KW berkata kalau malam itu Ryan terlihat memiliki masalah. Namun setelah itu Jason KW pulang. Setelah detektif pergi, Daniela menunjukkan ampul yang ia tunjukkan pada Ryan. Daniela memberitahu kalau ia menanyakan obat ini pada Ryan dan sekarang ia menghilang. Jason KW berkata kalau obat ini digunakan untuk mematikan fungsi otak tertentu. Dengan begitu, ia bisa mengamati objek makroskopik dalam superposisi. Yang membuat obat ini adalah Ryan sendiri. Jason KW mengaku kalau ia menggunakan obat ini. Daniela pikir perubahan sikap Jason KW adalah efek samping dari obat ini. Kembali ke tempat Jason asli. Obat mereka tinggal tersisa kurang dari 10. Selama beberapa percobaan terakhir mereka sampai di tempat yang sangat mirip dengan universe Jason. Namun karena itulah juga membuat mereka semakin stres. Amanda menyarankan untuk menggunakan ampul kali ini untuk pergi ke universe yang bisa membuat mereka tenang dan tidak stres. Universe yang mereka datangi adalah Chicago yang maju dan damai. Tentunya ini bukanlah universe mereka, namun hidup di sini terasa sangat damai dan tentram. Walau bukan rumah mereka, namun ini terlihat seperti tempat yang pas untuk ditinggali. Amanda memikirkan tempat yang menyenangkan untuk ditinggali dan universe inilah hasilnya. Karena mereka di universe ini memang untuk berlibur sehingga mereka mencoba menikmatinya. Namun walau begitu, mereka berpisah untuk memiliki waktu sendirian masing-masing. Mereka berjanjian untuk bertemu di sebuah restoran di atas awan. Saat Jason sampai, Amanda sudah menunggu dengan gaun cantik. Amanda sudah menyiapkan pakaian untuk Jason sehingga ia mengganti pakaian. Jason juga membelikan sesuatu untuk Amanda dan itu adalah coklat favorit Amanda yang pernah ia beritahu Jason. Saat berpisah, ternyata Amanda mencari tahu tentang Amanda di universe ini. Ternyata Amanda universe ini menghilang 2 tahun yang lalu. Orang tua Amanda juga sudah meninggal dan tidak lagi memiliki keluarga di sini. Ini sangat sempurna bagi Amanda yang ternyata ingin menetap di universe ini. Dengan menggunakan scanner wajah dan retina mata, Amanda bisa mencetak ulang KTP-nya sehingga secara resmi sebenarnya ia menjadi warga universe ini. Jason kecewa namun ingat Amanda tidak bisa lagi kembali ke universe-nya. Ia juga tak bisa tinggal di universe Jason sehingga di sini adalah tempat yang sempurna untuknya. Dan dengan begitu, Jason akan memiliki lebih banyak ampul untuk mencari universe-nya. Jason ingin memberi Amanda beberapa ampul sebagai rencana cadangan. Namun Amanda menolaknya karena tidak akan ada tempat yang sempurna. Artinya makan malam ini akan menjadi makan malam perpisahan mereka. Saat berpelukan, Jason memasukkan 2 ampul ke tas Amanda tanpa memberitahunya. Kemudian Jason kembali ke kotak. Ia bisa hidup di sini bersama Amanda namun dia memilih berusaha kembali ke universe-nya. Jason tinggal memiliki 3 ampul sehingga kesempatannya sudah sangat terbatas. Jason terus mencoba dan masih gagal dan sekarang tersisa 2 ampul.
Jason menggunakannya lagi dan kali ini ia berada di universe yang sangat mirip dengan universe-nya namun masih salah. Ia menelpon Daniela karena nomor teleponnya sama. Jason mengerti kalau mencari universe-nya mungkin sangat susah namun universe ini sangat mirip dengannya. Saat jalan-jalan ia melihat topeng yang Jason KW gunakan saat menyerangnya. Di malam hari Jason memutuskan untuk menyelinap ke rumah. Ia sudah lelah menjelajahi universe apalagi ampulnya sekarang tinggal satu. Di kamar, ia melihat Jason dan Daniela di universe ini yang sedang tidur. Namun ia bukan orang yang tega membunuh sehingga tak bisa melakukannya. Charlie. No, it's your other son. Saat ia turun, ia bertemu dengan anak Jason di universe ini namun ternyata bukan Charlie. Ini adalah universe yang sempurna karena di universe ini kembaran Charlie yaitu Max masih hidup. Jason sangat takjub karena universe ini jauh lebih baik dari universe-nya. Namun walau begitu, ia masih tidak akan merebut kehidupan ini dari Jason universe ini. Kembali ke tempat Jason KW. Jason KW kembali bertemu dengan Amanda. Jason KW berkata kalau ia sudah muak dan benar-benar berpikir untuk pergi. Amanda menjawab kalau yang Jason KW lakukan adalah melarikan diri dan bukan menyelesaikan masalah. Jason KW tidak suka Amanda menyerangnya, apalagi sebelumnya ia berkata kalau Jason KW tidak bisa berkomitmen dan ternyata itu benar. Jason KW memberitahu rahasia Amanda dan hal ini membuat Amanda tidak nyaman sampai mengusirnya. Walau Jason dan Jason KW adalah orang yang sama, namun mereka memiliki kepribadian berbeda. Saat Jason KW pulang, ia melihat detektif sudah menunggunya. Ponsel Ryan sudah bisa dilacak dan terakhir kali ponsel Ryan mati adalah di area industrial. Detektif bertanya apa Ryan di sana bersama Jason KW, namun ia membantahnya. Kemudian Jason KW kembali ke lokasi kotak berada. Ia ingin menggunakannya, namun karena telah disegel, ia harus menghancurkannya lebih dulu. Ia pergi ke universe lain untuk bertemu dengan Ryan dan membuatnya minum-minum sampai mabuk. Kemudian Jason KW menculik Ryan ini ke universe Jason asli. Ryan KW dimandikan dan rambutnya juga dipotong agar mirip dengan Ryan di universe ini. Lalu Jason KW mengantar Ryan ke rumahnya. Kembali ke tempat Jason asli. Kini ampul Jason tinggal satu. Tentunya ini adalah kesempatan terakhir Jason. Sebelum masuk, ia memikirkan momen saat ia pertama kali bertemu dengan Daniela. Lalu Jason menggunakan obat terakhirnya. Ia sudah sangat lelah dan ini adalah percobaan terakhirnya. Saat membuka pintu, yang ia lihat adalah tempat yang gelap. Ia keluar dari kotak yang artinya ia berhasil sampai di universe yang tepat. Jika Jason KW tidak memecahkan segel untuk menculik Ryan KW, Jason tidak akan bisa kembali. Namun karena ia membuat lubang, membuat Jason bisa keluar kotak. Tempat pertama yang ia datangi adalah bar dan bartender bisa mengenalinya. Jason yakin kalau ia berhasil sampai di universe-nya. Ia berlari ke rumahnya namun ia tak bisa masuk begitu saja. Ia mengintip dan melihat Charlie dan Daniela di dalam. Namun di sana ada Jason KW sehingga Jason belum bisa masuk. Kemudian Jason ke sebuah toko senjata untuk membeli pistol. Namun karena tidak memiliki surat izin, ia tidak bisa membelinya. Ia menggantinya dengan pisau dan juga pepper spray. Setelah Jason keluar dari toko, ia kembali ke dalam toko. Didn't we just have this conversation? What are you talking about? Ia berkata ia ke sini untuk membeli pistol. Penjaga toko pikir Jason sedang mengerjainya. Ternyata orang yang datang sebelumnya adalah Jason dari universe berbeda. Artinya di universe ini sekarang ada lebih dari 2 Jason. Ada Jason KW1, KW2, KW3, dan berikutnya. Sementara itu, Jason KW sedang membuang sampah. Tiba-tiba ada Jason KW2 menyerangnya. Namun Jason KW berhasil balik menyerang dan membunuh Jason KW2. Jason KW tidak bisa meninggalkan mayatnya begitu saja sehingga ia harus menyingkirkannya. Jason KW membawa mayatnya ke garasi untuk disingkirkan. Di tempat lain, Daniela menemui Ryan KW. Karena Ryan berteman dengan Daniela sejak lama, ia bisa mengingat Daniela. Ryan KW bekerja sebagai mekanik di universe-nya sehingga ia bingung bagaimana ia bisa ada di sini. Ingatan terakhir kali Ryan KW adalah ia berada di sebuah bar. Ia bertemu dengan teman lama dan mereka minum-minum. Daniela menunjukkan foto apakah orang yang minum dengannya adalah Jason KW dan Ryan KW mengiyakannya. Bukannya dapat pencerahan, namun Daniela juga malah semakin pusing. Sementara itu, Jason asli menginap di sebuah hotel. Saat ia keluar kamar, ia melihat Jason KW3 dan jujur Mimin bingung yang mana Jason yang aslinya. Tapi kayaknya Jason yang pakai jas ini adalah Jason yang asli. Jason dikejar Jason KW3 karena ia pikir kalau Jason yang asli adalah Jason KW1. Jason terus diikuti sehingga ia harus mencari tempat yang aman dan ia pergi ke bar. Ia memesan bir dan ternyata di sini juga ada Jason KW4. Biar gak pusing, Mimin bikin 3 Jason. Jason KW, dan selain mereka akan disebut Jason KW Super.
Jason duduk di depan Jason KW Super dan keadaan menjadi sangat canggung. Mereka memiliki cerita yang sama, yaitu Jason KW menculik mereka lalu di sini untuk membalas dendam. Jason yakin kalau ada lebih dari 2 Jason di universe ini sekarang. Tentunya mereka sekarang memiliki masalah baru. Walau mereka bisa menyingkirkan Jason KW, namun Jason KW Super jumlahnya lebih banyak dan mereka semua menginginkan hal yang sama. Apalagi semua Jason KW Super berpikir kalau mereka adalah Jason yang asli. Jason KW Super berkata kalau ia hanya ingin membunuh Jason KW. Namun jika ada orang yang menghalangi hidupnya dengan Daniela dan Charlie, ia tak akan ragu melawan. Jason harus mencari ide karena pastinya semua orang menginginkan hal yang sama. Keesokan harinya, Jason memiliki ide lalu pergi ke sebuah restoran. Setelah makan, ia merokok padahal merokok jelas-jelas dilarang. Pelanggan lain melarang Jason merokok namun Jason tak peduli. Saat manajer restoran datang pun, Jason masih tak peduli. Terpaksa polisi dipanggil untuk menangkap Jason. Di tempat lain, Jason KW mengantar Charlie melihat-lihat kampus karena sebentar lagi ia akan kuliah. Jason KW dan Daniela adalah alumni kampus ini. Saat di sana, Jason KW sadar kalau ada Jason KW Super yang mengawasinya dari kejauhan. Jason KW mengajak Charlie ke perpus karena tentunya di sini adalah tempat teramai. Jason KW Super mengikuti mereka ke perpus. Jason KW sangat gelisah sehingga ia ingin mereka berpisah. Ia ingin Charlie pergi lebih dulu membawa mobil. Di saat yang sama, Jason KW Super menemukannya. Ingat, baik Jason KW atau Jason KW Super adalah alumni kampus ini sehingga mereka mengenalnya dengan baik. Mereka terus kejar-kejaran di bagian perpus yang sepi. Tak bisa terus lari, Jason KW menyerang Jason KW Super di kamar mandi. Jason KW Super membawa pisau namun dia tak cukup kuat untuk membunuh Jason KW. Jason KW berhasil membalikan keadaan dan balik membunuhnya. Kini sudah 2 Jason KW Super yang Jason KW bunuh. Kini masalahnya adalah bagaimana caranya menyingkirkan mayat ini. Sementara itu, Daniela yang sudah sangat mencurigai Jason KW membobol storage unit Jason KW. Di sana, Daniela melihat ada banyak ponsel. Ia memeriksa salah satunya dan ia menemukan banyak foto Jason saat Jason KW mengawasinya. Tak hanya itu, ia juga menemukan uang yang berbeda dengan dolar yang digunakan di universe ini. Di sana, ia juga menemukan 50 ampul obat siap pakai. Dan yang paling mengejutkan di sana, ia menemukan pakaian mekanik Ryan. Ingat, Ryan yang diculik Jason KW adalah seorang mekanik. Di saat yang sama, Daniela menerima telepon dari seseorang. Ternyata yang menelepon adalah kepolisian. Ini adalah ide cerdas Jason agar bisa bertemu Daniela tanpa ketahuan Jason KW. Jason sangat senang bertemu dengan Daniela, namun Daniela sedang marah pada Jason. Jason berkata kalau ia harus memanggil Daniela ke sini agar mereka bisa bicara. Jason menjelaskan kalau Jason yang selama ini bersamanya adalah Jason dari universe berbeda. Tentunya Daniela tidak mempercayainya, namun Jason bisa membuktikan kalau ia tak berbohong. Jason ingin Daniela menelepon Jason KW. Awalnya Daniela menolak, namun Jason memohon. Hey, what's up? Daniela menelepon dan ia terkejut karena Jason KW mengangkatnya lalu Daniela menutupnya. Jason ingin Daniela mengajak Jason KW liburan ke tempat bohong yang mereka kunjungi tahun lalu. Daniela menelepon lagi Jason KW. Daniela berkata ia ingin mereka liburan ke Garut lagi. Karena Jason KW tidak tahu kalau ini cerita bohong, ia hanya mengiyakannya. Ini membuktikan klaim Jason kalau Jason yang selama ini bersama Daniela adalah Jason palsu. Kini perubahan Jason masuk akal di kepala Daniela. Namun yang Daniela khawatirkan sekarang adalah Charlie. Jason belum bisa ikut dan mereka harus bertemu lagi nanti. Daniela yang harus menentukan tempatnya dan mereka juga harus menggunakan kode dan itu adalah Jupiter. Kemudian Daniela pulang. Ia parkir di gang cukup jauh dari rumahnya. Daniela menelepon Charlie namun tak diangkat. Kemudian Daniela masuk ke rumah. Ia mencari Charlie namun Charlie tak ada di kamarnya. Selain itu, ia juga melihat Jason KW yang sedang berkemas mengajak Daniela dan Charlie untuk pergi dari sini sekarang juga. Daniela mengirim pesan Charlie namun ponsel Charlie ada di bawah. Saat Daniela meminta Jason KW membawa sesuatu di basement, ia mendorong Jason KW hingga jatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian dengan cepat, Daniela membawa Charlie pergi. Sebelum pergi jauh, Jason menghentikan mereka dan mengajak mereka pergi. Mereka pindah mobil ke mobil Jason. Saat di perjalanan, Jason menjelaskan kalau Jason yang selama ini bersama Daniela adalah Jason palsu. Mendengar ini, Daniela sadar kalau Jason ini adalah Jason KW Super. Ia melihat kunci mobil menggunakan obeng yang artinya ini adalah mobil curian. Karena Jason KW Super tidak fokus menyetir, mereka malah tabrakan. Daniela dan Charlie keluar mobil dan ternyata orang yang tabrakan dengan mereka juga Jason KW Super. Daniela pergi ke lokasi yang ia beritahu pada Jason untuk menunggu.
Jupiter. Karena menggunakan kode Jupiter, Daniela bisa memastikan kalau ini adalah Jason yang asli. Di tempat lain, Jason KW tersadar di basement. Tak lama kemudian, Jason KW Super menemuinya. Awalnya, Jason KW mengaku kalau ia Jason KW Super sepertinya. Namun ia memeriksa tangan Jason KW dan ada bekas luka. Karena saat Jason diculik, ia melawan dan Jason KW menerima luka di tangannya ini. Jason KW Super tidak bisa dibohongi, namun masalahnya Jason KW benar-benar tidak tahu di mana Daniela dan Charlie sekarang berada. Tentunya Jason KW Super marah dan setidaknya ingin memukuli Jason KW untuk balas dendam. Di tempat lain, Jason, Charlie, dan Daniela sudah pergi. Saat di perjalanan, Daniela dan Charlie menerima banyak pesan dari Jason KW Super yang berkata kalau mereka adalah Jason yang asli. Masalahnya, Jason tidak tahu kemana mereka harus pergi. Jika Jason yang memikirkannya, maka Jason KW Super juga pasti bisa memikirkannya. Charlie memiliki ide untuk pergi ke rumah temannya yang kosong. Di malam hari, akhirnya mereka sampai. Teman Charlie orang kaya dan rumah ini walau besar namun sedang kosong. Jason dan Daniela belum pernah ke sini sehingga bisa dibilang kalau ini adalah tempat persembunyian terbaik. Waktu berlalu, Jason tidak bisa tidur karena masih tidak bisa tenang. Karena penasaran, Jason memeriksa emailnya. Ia melihat ada sebuah email yang dibuat Jason KW Super. Ini adalah sebuah grup berisi banyak Jason di universe ini. Setidaknya ada 71 Jason yang ada di grup chat ini. Para Jason KW Super ini menganggap kalau mereka yang pantas bersama Daniela dan Charlie. None of you have been through what I've been through. Keesokan harinya, walau sekarang mereka sudah aman, namun Jason masih bingung apalagi yang harus ia lakukan. Bagi Daniela yang selama beberapa minggu tinggal bersama orang lain tentunya rasanya complicated. Jason menjawab kalau Jason KW juga sedikit banyak adalah dirinya sehingga Daniela tidak berselingkuh. Jason memberitahu kalau di universe ini setidaknya ada 71 Jason. Mereka semua menginginkan hal yang sama dan itu adalah bersamanya. Waktu berlalu sampai malam tiba, mereka masih di rumah teman Charlie. Tentunya Charlie dan Daniela penasaran bagaimana rasanya menjelajahi multiverse. Jason menjelaskan rasanya luar biasa dan kemungkinannya tak terbatas. Namun universe yang ia inginkan adalah bersama Daniela. Waktu berlalu saat Jason sedang berjaga, ia melihat seseorang di luar. Ia memeriksa keluar dan melihat ban mobilnya sudah kempes. Jason mendengar suara dari arah hutan kemudian memeriksanya. Yang ia temukan adalah Jason KW Super yang terluka parah. Ternyata sudah banyak Jason KW Super di sini dan mereka saling membunuh. Bahkan di dalam juga sudah ada satu dan membawa shotgun. Jason KW Super memaksa Jason untuk membuka seluruh pakaiannya agar ia bisa menyamar menjadi Jason asli. Namun saat lengah, Jason melawan dan terjadi perkelahian sengit. Jason KW Super berhasil membalikan keadaan namun dia ditembak dan langsung mati. Ternyata yang menembaknya adalah Jason KW Super lainnya. Tak semua Jason KW Super jahat. Jason KW Super ini justru ingin Daniela pergi bersama Jason asli. Ternyata ia adalah Jason KW, Jason yang menculik Jason asli dan membuat semua masalah ini. Alasan Jason KW bisa menemukan mereka karena mobil yang digunakan Jason adalah mobil Blair yang dipasangi GPS. Jason KW memberikan mobilnya pada Jason asli dan memintanya untuk pergi. Sebelum pergi, Jason KW mengembalikan cincin kawin Jason. Mereka tidak bisa lari selamanya, namun Charlie menemukan kalau Jason KW meninggalkan ampul di dalam mobil. Jason sadar kalau Jason KW ingin mereka pergi menggunakan kotak ke universe lain. Jason sadar kalau ini memanglah pilihan terbaik. Di sana ada ponsel yang berisi rekaman suara Jason KW. Jason KW menjelaskan saat ia memasuki kotak, ia dipenuhi rasa penyesalan bagaimana jadinya jika ia memilih menikahi Daniela. Jason KW melihat universe ini di mana Jason memilih menikahi Daniela dan membuat Jason KW iri. Seumur hidupnya inilah penyesalan terbesar Jason KW. Universe ini tidak lagi aman untuk mereka dan mereka hanya punya pilihan tinggal di universe lain. Waktu berlalu, Jason sudah sampai di lokasi kotak berada. Di sana mereka melihat puluhan Jason KW Super lain menunggu. We didn't come to stop you. Mereka berkata kalau mereka di sini bukan untuk menghentikan mereka. Mereka tahu kalau cara agar Daniela bisa hidup damai adalah dengan tinggal di universe lain. Mereka menunggu di sini hanya untuk berpamitan. Berbeda dengan Jason KW Super yang brutal, Jason KW Super ini hanya ingin Daniela dan Charlie bahagia. Kemudian mereka memasuki kotak dan Dark Matter season pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Film sci-fi kayak gini emang biasanya menguras otak. Awalnya masih bisa ngikutin tapi makin akhirnya Jasonnya makin banyak. Semoga Mimin jelasinnya bener jadi kamu bisa paham. Karena beda universe jadinya sering banget loncat-loncat tapi Mimin udah rangkum sesederhana mungkin. Film time travel atau multiverse memang biasa banyak plot hole-nya. Jadinya di series ini tanggung dibikin liar aja sekalian.
Mimin suka temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Seperti kata Mimin, film tentang time travel atau multiverse memang banyak plot hole-nya. Tapi yang mau Mimin bahas adalah cara kerja kotak yang menurut Mimin terlalu sederhana. Bisa dikontrol menggunakan pikiran, malah rasanya seperti sihir daripada sains. Dan kesalahan terbesar cerita ini adalah keputusan Jason KW yang memilih mengirim Jason asli ke universe-nya. Padahal jika Jason asli dibunuh, maka masalah ini gak akan terjadi. Cuma pada dasarnya Jason KW memang bukan psikopat, jadinya gak bisa bunuh gitu aja, jadi Mimin masih bisa hargai. Cuma kalau Jason KW ini pinter, harusnya ia udah mikirin kalau kemungkinan ini bisa terjadi. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di series ini adalah munculnya ratusan Jason KW Super. Jujur ini bikin bingung banget kenapa bisa terjadi. Udah gitu, Jason KW Super ini punya kepribadian berbeda. Ada yang agresif dan ada juga yang pasif. Alasan kenapa jadi ada banyak Jason KW Super ini kayaknya bakal dibahas di season 2, makanya dibuat cliffhanger. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Mimin suka sama endingnya. Walau bakalan ada season 2, tapi seenggaknya endingnya gak dibuat cliffhanger yang parah. Walau timbul banyak kekacauan, namun setidaknya Jason, Daniela, dan Charlie selamat. Mimin suka endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini selain bikin pusing karena loncat-loncat, tapi ceritanya memang juga berat. Semoga kalian paham penjelasan Mimin ya. Karena dua universe jadinya pace-nya lambat. Tapi karena ada eksplorasi beberapa universe jadinya Mimin betah nontonnya. Twist dan endingnya juga bagus. Sangat layak ditonton, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Dark Matter season pertama adalah 7,8. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.